Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat ya, dan serta dimudahkan selalu rezekinya. Oke. Hari ini hari Senin, kebetulan tanggal berapa tadi? Tanggal 6. Oh, ayo siap. Oke, Kang Odi mau ngasih tips mungkin seputar di jalur puncak ya, karena mungkin kemarin Kang Odi. Oh, matur nuwun. Siap. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Tadi udah ya. Gak konsen. Kang Odi kayaknya belum ngopi nih teman-teman. Ada sih, Kang Odi pasti kalau dibawa Siati ini pasti bakal kopi sih. Karena, enak banget nih aroma kopi liong. Karena gimana ya? Kayaknya kalau nggak ngopi tuh rada-rada kurang gitu. Nice. Nah, ada yang kurang aja gitu kalau menurut Kang Odi mah. Sore, pagi, ya nikmat lah gitu. Ya dah. Kang Odi mau bahas seputar tips di jalur puncak ini, karena ini kan udah mau masuk liburan panjang nih. Minggu depan kan udah mulai libur nih. Pastinya bakal macet parah tuh dari hari Kamis gitu teman-teman. Ingatin dulu buat teman-teman yang belum subscribe, biar Kang Odi juga makin semangat kontennya. Di subscribe dulu teman-teman yang belum subscribe, buat dukung terus channelnya Kang Odi. Kopi dulu. Panas banget. Jadi Kang Odi mau ngasih tips, mungkin buat teman-teman yang mau ke puncak sih. Tipsnya buat teman-teman yang mau ke puncak. Ada beberapa yang mungkin sering japri Kang Odi juga, sering DM Kang Odi di Instagram, itu terkait masalah one way dan juga di wilayah sekitaran puncak ini gitu. Nah, untuk jadwal sendiri, jalur ganjil genap ini, jalur puncak ini ganjil genapnya itu biasanya Sabtu Minggu teman-teman. Tapi kalau misalkan libur panjang biasanya diberlakukan juga. Jadi kondisi ganjil genap di jalur panjang, kok jalur panjang sih? Di jalur puncak, ini gara-gara Cipayung datar panjang gitu kan. Di jalur puncak ini sendiri itu sebetulnya standarnya itu adalah hari Sabtu sama Minggu teman-teman. Jadi yang dari bawah mau naik ke atas itu diberlakukan ganjil genap teman-teman. Nah, cuman kondisional teman-teman. Kondisionalnya itu seperti apa? Nggak cuma Sabtu Minggu. Jadi kadang-kadang hari Senin, bukan Senin, hari Kamis misalkan tengah merah nih, atau hari Jumatnya tengah merah. Nah, itu biasanya di hari Jumat udah mulai diberlakukan. Tapi sore sendiri biasanya itu juga ada ganjil genap Jumat sore ya, Jumat malam ya gitu loh. Tergantung situasi kondisional. Kalau misalkan libur panjangnya di hari Senin, nah hari Jumatnya itu udah berlaku tuh sore itu biasanya gitu. Nah, tapi balik lagi, pemberlakuan ganjil genap itu kapan? Nah, ini yang sering banyak DM Kang Odi sama sering WhatsApp Kang Odi nih. Mungkin teman-teman yang mau naik ke puncak nih ya, karena kemarin juga habis ada acara juga di Ciloto. Jadi banyak yang nanya gitu sama Kang Odi. Nah, kalau misalkan jadwalnya sendiri jamnya jam berapa, itu yang pertama biasanya itu sekitar jam 6 sampai jam 7-an di exit tol Gadog teman-teman. Jadi kalau misalkan habis gerbang tol Ciawi teman-teman, nah itu kan exit tol Gadog ya. Nah, di exit tol Gadog itu yang sering diberlakukan ganjil genap, dan itu imbasnya macet di setelah pintu tol gitu. Baik, nah kemudian tips biasanya, nah yang enak nih, jam berapa katanya mau ke puncak gitu kan. Kalau ke puncak itu menurut Kang Odi nih, amannya teman-teman lebih baik sebisa mungkin jam 7 jam 8 itu sudah keluar exit tol Ciawi. Jadi exit gerbang tol Ciawi itu teman-teman udah keluar sekitar jam 7-an lah. Jam 7-an itu udah keluar tol. Dan ya nanti kan kena imbas antrian nih. Kena antrian di exit tol, antrian di gerbang tol. Nah, itu dengan harapannya ya mudah-mudahan agak lancar ya. Biasanya kalau udah tersendat itu jam 8 sudah diberlakukan one way ke atas teman-teman, one way ke arah puncak. Nah, teman-teman bisa manfaatkan tuh momentum itu. Nah, ketika one way terjadi, ganjil genap itu tidak diberlakukan sementara teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa meluncur gitu loh. Makanya Kang Odi kalau nanya kendaraan ganjil genap itu sebetulnya kalau di jalur puncak nggak ngaruh, karena kalau udah one way itu dorong semua ke atas gitu loh. Kalau udah one way ke atas, dan itu berlakunya kan pagi ya. Nah, kalau pagi itu teman-teman udah bisa tinggal langsung tancap gas aja gitu. Nggak perlu nggak perlu worry lagi terhadap ganjil genap. Tapi kalau belum
ganjil genap. Nah, teman-teman bisa kena imbasnya tuh. Bisa disuruh putar balik gitu, teman-teman. Makanya jadwalnya itu Kang Odi sih menyarankan kalau sama teman-teman ya, sama teman-teman Kang Odi yang mau naik itu kalau pakai KR4 atau kendaraan 4, pakai mobil gitu kan. Itu ya teman-teman tinggal masuk tol aja. Masuk exit tol itu sekitar jam 7 jam 8 udah posisi udah di exit tol Gadog gitu loh. Atau exit tol Ciawi lah, gerbang tol Ciawi itu jam 7 jam 8 kita jam 8 lah. Karena nanti kan diberlakukan one way ke atas tuh. Nah, teman-teman bisa ikutin one way ke arah atas. Jadi kadang-kadang nanya nih, enaknya jam berapa ya? Kang Odi nggak bisa tentuin enaknya jam berapa, start kalian dari rumah itu jam berapa, karena posisinya Kang Odi nggak bisa tentuin, dan cara bawa kendaraan kalian di tol itu seperti apa, apakah speeding kah, atau estimasi dari tempat teman-teman itu ke gerbang tol Ciawi berapa jam, Kang Odi nggak bisa tahu gitu loh, nggak bisa prediksi. Kang Odi cuma bisa bilang kalau bisa jam 7 sampai jam 8-an itu teman-teman udah di exit tol Gadog, exit tol Ciawi gitu. Nah, ini kalau exit tol Gadog yang di sini teman-teman. Itu kenapa? Karena buat nunggu pendorong naik gitu loh. Pendorong buka jalur yang dari atas mau ke bawah itu ditutup. Nah, itu teman-teman yang dari bawah, yang dari dari Jakarta mau ke arah puncak itu bisa gunakan lajur kanan. Nanti one way ini di sini satu arah nanti ke atas gitu loh. Nah, itu teman-teman bisa manfaatkan momentum itu, dan posisi one way itu nggak akan ada ganjil genap gitu loh. Nah, gimana buat teman-teman yang pakai motor nih? Nah, sering banyak yang nanya juga, motor nggak berlaku teman-teman. Tapi, jadi maksudnya dalam artian nggak berlaku, pertama nggak berlakunya ganjil genap, yang kedua motor itu nggak berlakunya saat one way. Maksudnya dalam artian kalau pada saat one way, posisi mau naik turun one way ke arah atau one way ke arah Jakarta atau mau ke arah Bandung, itu nggak berlaku teman-teman. Kenapa? Karena motor bisa pakai jalur-jalur pojokan itu loh teman-teman. Nah, itu cuman hati-hati banget nih teman-teman. Motor kenceng kali. Pada saat proses one way itu mesti hati-hati teman-teman. Kalau yang searah sih aman ya. Kalau searah gitu kan, maksudnya one way pas naik mau teman-teman naik ke atas, nah one way-nya searah nih naik ke atas. Nah, itu nggak masalah. Yang jadi concern adalah ketika one way ke atas nih yang mau pada ke bawah nih, itu yang agak-agak ngeri-ngeri sedap sih gitu. Begitupun sebaliknya. Pada saat one way ke bawah, nah teman-teman kan kalau yang dari bawah mau naik ke atas itu suka agak-agak ngeri ya, karena mobil kan pakai jalur kanan semua. Itu jadi mereka terlalu ngambil kanan, ini yang posisi dari kiri mau ngambil kanan karena jalur one way, dihantem lah adu domba motor. Nah, itu sering kejadian gitu kalau di jalur puncak tuh gitu, kalau bukan terobos ya, ibaratnya lawan arah ketika kontraflow, ketika one way gitu loh. Kontraflow sih bener. Karena one way itu kan kita pakai konsepnya kontraflow ya. Cuma bedanya ya nggak ada pembatas, nggak ada separator gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya kembali adalah buka tutup jam berapa ke bawah ya? Maksudnya dalam artian one way ke bawah nih, itu jam berapa Kang Odi gitu kan? Biasanya jadwal one way sendiri itu dari jam 7:30, tergantung ini kondisional jalur puncaknya sendiri ya. Kalau misalkan udah numpuk parah banget, nah ini di tol ini nih udah numpuk parah banget. Nah, teman-teman, itu one way-nya bisa dari start 7:30, pendorong udah bergerak biasanya. Jadi urutannya itu ada 7:30, jam 8, hari Sabtu nih, kita bicara hari Sabtu dulu. Hari Sabtu itu jam 8 sampai sekitar jam 12-an. Bahkan bisa cepet, bisa kurang, tergantung tanggal sama biasanya ya. Biasa kalau misalkan tanggal akhir bulan tuh, tanggung bulan itu pasti agak sepi sih teman-teman. Nah, itu biasanya sampai jam 11-an. 10 sampai jam 11 lah, tergantung kondisional. Itu one way ke atas, hari Sabtu nih. Nah, kemudian one way ke bawahnya jam berapa teman-teman? Nah, biasanya kalau misalkan hari Sabtu itu karena cenderungnya dorong orang buat naik ke atas, jadi one way itu biasanya one way ke bawahnya itu di start dari jam 11:30. Kalau startnya 11:30, biasanya selesainya itu nggak lama teman-teman. Jam 3, jam 4 udah selesai tuh, naik lagi ke atas. Tapi nggak one way ya, normal lagi ke atas. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan one way-nya jam 11:30 bisa cepat. Nah, balik lagi kondisi di lapangannya seperti apa. Karena one way itu nggak menentu teman-teman. Asli nggak menentu. Tapi yang jelas jadwalnya adalah polanya adalah 7:30 start sampai jam 10 atau jam 11. Terus kemudian itu hari Sabtu ya naik ke atas. Kemudian one way ke bawah itu dari jam 1-an bisa sampai jam 3, jam 4. Biasanya normalnya rata-rata sampai jam 3-an. Jam 3, jam 4. Hari Sabtu one way ke bawah.
gitu. Nah, gimana dengan yang hari Minggu? Hari Minggu ini kondisional. Kayak kemarin kan, kemarin itu kan kebetulan tanggal berapa ya? Tanggal 5 ya, minggu kemarin tanggal 5 itu agak sepi jalur puncak. One way-nya itu terjadi di jam 9, setengah 10-an lah. Startnya itu setengah 9 berangkat, jam 10-an itu udah total one way ke atas. Tapi itu cuma sebentar teman-teman. Karena biasanya Minggu itu akan cenderung turun ke bawah. One way-nya akan didorong buat ke bawah gitu teman-teman. Tinggal sesuaikan deh teman-teman mau naik jam berapa, mau turun jam berapa, mau hari apa. Kalau ditanya, gimana kalau malam Kang Odi? Kalau malam, hari Sabtu, sepengalaman Kang Odi, kalau Sabtu bukan libur panjang ya, atau high season, itu aman-aman aja teman-teman. Aman-amannya, mau jam 8, 9, biasanya habis Isya, itu malah lebih kosong. Apalagi hari Jumat habis Isya itu kosong banget, melompong teman-teman, asli. Nah teman-teman bisa manfaatkan tuh. Cuman ya gitu, untung-untungan ya kalau ibaratnya kalau malam Minggu atau hari Sabtu malam atau Jumat malam itu untung-untungan. Karena apa? Ya nggak bisa ditebak. Jalur puncak itu unpredictable teman-teman. Gitu. Mau hari Minggu pun sama sih kalau menurut Kang Odi. Nah di gerbang tol Ciawi dari jam 7 sampai jam 8 udah di gerbang tol Ciawi. Nah, itu paling telat jam 8 lah. Ya pokoknya udah ngantri macet gitu teman-teman. Nah nanti ikut pendorong ke atas aja. Udah one way ke atas mah udah tenang, ganjil genap pun nggak berlaku teman-teman gitu loh. Nah teman-teman bisa manfaatkan momentum itu. Oke, mungkin sekian dulu video dari Kang Odi ini, tips yang buat mau ke puncak pakai kendaraan roda 4, mau roda 2 juga sama. Kalau one way, intinya kalau roda 2 nggak begitu pengaruh terhadap one way sama ganjil genap. Klik tombol like jika kalian suka sama video Kang Odi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa jadi acuan, bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau ke puncak. Hati-hati di perjalanan selalu, keep safe drive, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, bye-bye, ciao.